Selamat datang di channel F+ Master Education. Saya Budi. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 11 tentang induksi matematika. Video ini juga disertai contoh dan pembahasannya supaya kalian lebih mudah memahaminya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu untuk subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lain yang bermanfaat untuk kalian. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oh ya, jangan lupa tekan juga loncengnya ya, biar kalian tahu kalau ada konten terbaru dari kami. Kita langsung aja bahas mengenai induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan yang khusus menyangkut bilangan bulat positif. Pembuktian dengan induksi matematika dapat diilustrasikan dengan fenomena efek domino. Sejumlah batu domino kita letakkan berdiri dengan jarak ruang yang sama satu dengan yang lain. Untuk merebahkan domino, kita hanya cukup mendorong satu domino saja ke kanan. Jika domino satu didorong ke kanan, ia akan mendorong domino kedua dan seterusnya, sampai semua domino itu rebah ke kanan. Oke, kita akan menggunakan prinsip tersebut dalam pembuktian induksi matematika. Ada 3 langkah penting dalam membuktikan menggunakan induksi matematika. Langkah yang pertama adalah basis induksi, yaitu kita menunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Sebetulnya kita bisa menunjukkan juga benar untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3. Tapi di sini cukup tunjukkan benar saja untuk n sama dengan 1. Oke. Lalu yang kedua itu adalah hipotesa induksi. Kita membuat hipotesa dengan memisalkan benar untuk n sama dengan k. Jadi kita memisalkan benar sampai di suatu titik. Oke. Nah, ini yang paling penting. Kita harus membuktikan benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Berarti step selanjutnya juga benar. Jadi artinya di satu titik benar, di titik berikutnya benar. Jadi di setiap titik itu selalu benar. Jadi tadi di awal dibilang menggunakan prinsip efek domino. Seperti itu logikanya. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh dan saya akan bahas. Saya berbicara kepada kalian. Nih, ini ada rumus 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 sampai ke 4n itu sama dengan 2n kuadrat plus n. Oke, saya bilang rumus ini benar. Lalu kalian bertanya, apa benar Pak Budi ini rumusnya? Kita coba saja untuk n-nya 1. Oke, jadi itu langkah pertama. Langkah pertama kita buktikan benar untuk n sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 1, kita coba ya. Ini kalau n-nya sama dengan 1, ini berarti cuma satu suku, yaitu 4. Oke, lalu sama dengan kita masukkan ke sebelah kanan 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya 4 sama dengan 2 dikali 2. 4 sama dengan 4. Tuh, ini benar ya. Pasti kalian bertanya, Pak, itu kan untuk n-nya 1. Untuk n-nya 2 bagaimana? Oke, kita coba. Untuk n-nya itu 2. Kita coba dulu saja ya. 4 ditambah 8 itu sama dengan, jadi cukup ambil 2 suku. 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2. Ini hasilnya 12. Ini 2 dikali, ini 4 tambah 2, 6. Itu 12. Jadi 12 sama dengan 12. Ini juga benar. Terus kalian bertanya, untuk n-nya 3 benar nggak? Nah, itu akan terjadi terus menerus. Jadi bagaimana membuktikan sampai 1 juta, sampai 2 juta, saya ambil sampai suatu titik yang benar misalnya. Jadi langkah kedua di sini saya misalkan misal benar untuk n sama dengan k. Jadi n sama dengan k itu di satu titik, bisa 1 juta, bisa 1 miliar ya, tergantung k-nya berapapun yang kalian mau. Maka saya sudah memisalkan benar untuk sampai suatu titik, ini akan berubah adik-adik. Jadi 4
ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah titik-titik ditambah 4K. Oke, R-nya berubah jadi K sama dengan 2 dikali K kuadrat ditambah K. Nah, ini benar. Kenapa ini benar? Saya sudah misalkan sampai di suatu titik itu benar. Oke? Langkah ketiga, saya akan menunjukkan bahwa setelah titik itu pun benar. Jadi artinya titiknya mau dimanapun itu selalu benar. Jelas ya? Terbayang? Oke? Jadi langkah ketiga, saya akan membuktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Akan dibuktikan benar, ini saya singkat ya. ADB akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu kita lihat di sini berubah ya, jadi 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4, N-nya berubah menjadi K plus 1. Oke, sama dengan 2 buka kurung K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, seperti ini. Jadi semua N-nya diganti dengan K plus 1. Jelas? Saya baru mau membuktikan ini benar. Nah, yang sering terjadi ya, saya melihat ada penjelasan dari teman-teman yang lain dan saya kurang begitu setuju adalah menggunakan ini untuk membuktikan benar. Saya kurang setuju, mengapa? Karena ini yang akan dibuktikan benar atau tidak. Kalau kita ingin membuktikan ini benar atau tidak, kita tidak boleh menggunakan ini. Sebab ini yang mau dibuktikan. Jadi dari matematika, kalau mau membuktikan sesuatu itu benar, kita harus punya dasar yang benar dulu. Jadi mengacu dari dasar yang benar. Dasar yang benar itu adalah langkah kedua. Kalian perhatikan ya. Dari langkah kedua, kita mendapatkan 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4K itu sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Ini benar. Oke? Pak, ini tahu dari mana ini benar? Kan tadi kita udah misalkan benar. Setuju ya? Jadi ini udah pasti benar. Nah, sekarang kalian lihat 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4K. Ini masih sama ya, sama yang atasnya, betul? Nah, saya akan menambahkan dengan 4K plus 1. Di sebelah kiri kalau ditambahkan ini, karena dia sama dengan, kalau di sebelah kiri ditampar, sebelah kanan juga harus ditampar. Setuju ya? Karena sama dengan. Jadi kita harus tambahkan 4K plus 1. Ini juga benar, adik-adik ya. Setuju? Ya, kalau ini misalnya saya tambahin 5, ini tambahin 5, pasti sama dengan. Kalau ini tambahin 5, ini tambahin 6, ya nggak akan sama dengan. Betul ya? Oke. Nah, setelah ini kita tinggal lihat ini adalah ini. Betul? Ini 4K-nya dari mana? Sebetulnya di sini secara tersirat ini ada 4K. Jadi sebelum 4K plus 1 itu pasti ada 4K dulu. Sebelum 4K ada 4 buka kurung K min 1. Itu yang sebelumnya, suku sebelumnya. Nah, kita tinggal turunkan ini menjadi ini. Oke? Ya, jadi dari dasar yang benar menurunkan itu. Kita lihat lagi langkah selanjutnya. Kita kalikan saja. Ini 2K kuadrat ditambah 2K. Ini kita kalikan 4K ditambah 4. Oke. Lalu ini bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah 2K kuadrat ditambah 6K ditambah 4. Saya keluarkan 2-nya. Kenapa saya keluarkan 2-nya? Karena saya lihat di sini 2-nya ada di luar. K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Oke? Nah, tujuan akhir kita itu seperti ini. Jadi, saya akan bentuk di sini, ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1. Oke? Kalian perhatikan 2K ditambah K jadi 3K.
Ini 2, 1 tambah 1, 2. Cocok ya? Nah, ini kalau kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, ini K plus 1 kuadrat, ini K plus 1. Oke, kalian perhatikan hasilnya menjadi seperti ini. Ini kalian bisa tulis lagi di sini ya. Ini jadinya 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 4 buka kurung K plus 1. Kita lihat, tadi ini dasarnya yang benar. Kita tambahkan ini yang sama, pasti benar juga. Ya, ini pasti benar juga. Kalau nggak salah hitung ya pasti benar ya. Ini pasti benar juga, ini pasti benar juga, ini pasti benar juga, ini pasti benar juga. Jadi dari sini terbukti bahwa rumus ini tuh berlaku untuk N berapapun. Jadi kalau kalian bertanya untuk 1.000.000 berlaku nggak? Ya berlaku. 1.000.001 pasti berlaku karena ini adalah step selanjutnya. Kalau anak yang bertanya 2 juta gimana? Oke, berlaku. 2.000.001 berlaku. Jadi selalu seperti efek domino itu berlaku untuk setiap step-step berikutnya. Saya harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan singkat ini. Saya akan berikan beberapa contoh lagi supaya kalian lebih menangkap dari induksi matematika ini. Dan setelah video ini selesai, nanti saya akan beri beberapa variasi soal supaya kalian bisa latihan sendiri dan melihat penjelasan jawabannya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Baik, kita akan teruskan ke contoh soal yang kedua. Di sini saya memberikan soal variasi yang lain dari induksi matematika. Buktikan 3 pangkat N min 1 habis dibagi 2 untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Kita langsung gunakan induksi. Langkah pertama ya. Langkah pertama kita ambil atau buktikan untuk N sama dengan 1. Kita lihat, kalau N sama dengan 1, hasilnya adalah 3 pangkat 1 kurang 1 habis dibagi 2. Kita lihat 3 pangkat 1 kurang 1, 2 ya. 2 habis dibagi 2. Oke? Kalau misalnya adik-adik masih belum percaya, masa sih ya? Kita coba boleh untuk N-nya sama dengan 2. 3 pangkat 2 min 1 habis dibagi 2. Oke, kita lihat ini 9 kurang 1 8. Itu adalah habis dibagi 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini benar, ini benar. Kalau masih belum percaya boleh silahkan terus ini dan seterusnya. Tapi saran saya cukup melakukan ini saja untuk N-nya sama dengan 1 itu udah cukup. Oke? Nah, lalu langkah kedua, ini yang hipotesa induksinya, kita misalkan benar untuk sampai suatu titik. Misal benar untuk N sama dengan K. Maka soalnya berubah 3 pangkat K min 1 habis dibagi 2 untuk di sini K-nya lebih besar sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi soalnya tinggal tulis lagi aja, ganti N-nya menjadi K. Oke? Nah, saya akan tulis si bentuk ini supaya lebih mudah di pembuktian di langkah ketiganya. Oke? Saya akan tulis bentuk ini 3K min 1 itu sama dengan 2P. Oke? Kenapa 2P? Di sini P-nya itu adalah bilangan bulan. P adalah bilangan bulan. Oke? Jadi maksudnya kita lihat contoh di sini. 2 habis dibagi 2. 2 ini bisa kita tulis sebagai 2 kali 1. Ya. 2 dikali P. P-nya 1. 8 ini habis dibagi 2. Kita bisa tulis sebagai 8 ini adalah 2 dikali 4. Jadi di sini P itu adalah bilangan bulat, 2 ini berarti seperti faktornya gitu ya. Nah, jadi karena 3 pangkat K min 1 habis dibagi 2, maka 3K min 1 sama dengan 2 dikali sesuatu bilangan bulat. Ya, 2 kali 5, 2 kali 6 terserah. Nggak tahu, P-nya suatu bilangan. Nah, langkah ketiga kita buktikan, akan dibuktikan benar
untuk N sama dengan K plus 1, ya, yaitu kita lihat, kita akan membuktikan ini 3 pangkat K plus 1 min 1 habis dibagi 2, ya. Tetap di sini untuk K-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi step berikutnya juga benar. Oke? Nah, ini nggak boleh dipakai ya adik-adik ya. Ini yang mau kita buktikan. Jadi yang kita punya itu adalah ini. Dari hipotesa induksi. Jadi dari L2 kita mendapatkan 3 pangkat K min 1 sama dengan 2P. Ya, P-nya itu adalah bilangan bulat. Oke? Nah, tujuan akhir kita itu harus seperti ini nih. Ya, 3 pangkat K plus 1 min 1 habis dibagi 2. Jadi bentuk ini ubah jadi seperti ini. Kira-kira seperti apa? Kita lihat. 3 pangkat K plus 1 itu kalau ditulis adalah 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Jadi ini supaya muncul bentuk ini, saya kalikan 3 semuanya. Oke? Jadi 3 pangkat K min 1 sama dengan 2P. Ini saya kalikan 3, ini kalikan 3. Seperti itu ya. Tadi ini udah pasti benar. Kenapa? Karena sudah dimisalkan. Ini dikali 3, ini dikali 3 pasti juga benar. Setuju ya? Nah, kita lihat. Ini kalau dikalikan jadi 3 pangkat K dikali 3 dikurang 3 sama dengan 6P. Oke? Kalau kalian perhatikan lagi di sini 3 pangkat K plus 1 ini karena 3 pangkat 1 minus 3 sama dengan 6P. Setuju ya? Ini juga pasti benar. Ini juga saya singkat saja, ini benar. Oke? Nah, tujuan akhir kita itu seperti ini nih, adik-adik. Jadi kita ubah saja ininya, pindahin 1 jadi 3 pangkat K plus 1 min 1 min 2 sama dengan 6P. Ya, ini duanya saya pindahin. Jadi 3 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 6P plus 2. Oke, ini benar, ini benar. Ya. Nah, kita lihat 3 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan ini bisa dikeluarin 2-nya. 3P plus 1. Ini juga benar. Kalian lihat di sini ada 2, berarti ini adalah faktornya ya. 2 ini faktornya, ini adalah kelipatan dari 2. Nah, P ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dikali 3 pasti bilangan bulat. Ditambah 1 bilangan bulat. Jadi ini bilangan bulat dikali 2. Ini artinya 3 pangkat K plus 1 min 1 juga bisa dibagi 2. Ini buktinya ada faktornya 2. Ya, jadi ini benar. Jadi kalian tinggal tulis sendiri karena ininya bilangan bulat. Seperti itu, maka ini habis dibagi 2. Jelas ya? Kita langsung ke contoh yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ini adalah variasi yang lain. Untuk N lebih besar sama dengan 3, di sini N-nya pasti bilangan asli ya, bilangan bulat. Buktikan 2 pangkat N lebih besar daripada 2N ditambah 1. Nah, untuk yang soal pembuktian lebih besar atau lebih kecil relatif lebih sukar dibandingkan dengan yang sama dengan. Ya, ini akan lebih sukar daripada contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kita lihat di sini langkah pertamanya itu adalah buktikan untuk N sama dengan 3. Jadi beda sama yang tadi. Yang tadi itu mulai N-nya dari 1. Ya. Kalau ini kata soal dia berlaku untuk N-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau 1 dimasukin pasti nggak berlaku gitu ya. Nah, untuk N-nya sama dengan 3 kita lihat ya. 2 pangkat 3 itu lebih besar daripada 2 dikali 3 ditambah 1.
Kita tahu 2 pangkat 3 itu 8, ini 6 tambah 1, 7. Nah ini benar. Oke, kalau kalian nggak percaya boleh coba untuk M4 dan seterusnya ya. Tapi cukup di 3 saja. Nah, langkah kedua ini adalah hipotesa induksinya. Andaikan benar gitu ya. Misal benar untuk M sama dengan K. Maka saya tinggal ganti saja ya. 2 pangkat K itu lebih besar daripada 2K plus 1, di mana gitu ya, K-nya itu adalah lebih besar sama dengan 3. Jadi ini kita andaikan dulu benar. Ini sampai sini benar. Oke? Nah, langkah ketiga kita akan tunjukkan, akan dibuktikan benar untuk M sama dengan K plus 1. Ya, untuk step berikutnya yaitu kita lihat di sini 2 pangkat K plus 1 itu lebih besar daripada 2 buka kurung K plus 1 ditambah 1 ya, dimana K-nya lebih besar sama dengan 3. Seperti itu. Kita langsung buktikan. Oke. Kita lihat dari L2 ini didapatkan 2 pangkat K lebih besar daripada 2K plus 1, di mana K-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah ini benar ya. Kita mengacu harus dari sesuatu yang benar dulu. Oke. Nah kita lihat. Kita akan membuktikan ini nih. 2 pangkat K plus 1. Jadi di sini saya baru punya 2 pangkat K. Jadi saya kalikan kedua ruas dengan 2. Ya. 2 buka kurung 2 pangkat K lebih besar daripada 2K plus 1. Ini juga pasti benar ya. Kenapa? Karena dikalikan dengan bilangan positif, jadi tandanya tidak berubah. Ini ditulis lagi, di mana K lebih besar sama dengan 3. Ini juga benar. Oke, ini penting loh adik-adik ya. Ini jangan sampai nggak ditulis, karena ini unsur yang diketahuinya. Oke, nah ini kalau dikalikan, ini kan 2 pangkat 1 ya. Dikalikan dengan 2 pangkat K, jadi 2 pangkat K plus 1 lebih besar daripada, ini kalian boleh kalikan saja, jadi 4K ditambah 2, di mana K lebih besar sama dengan 3. Nah ini benar. Oke, nah kita lihat sulitnya di mana. Kita harus menunjukkan bahwa ini lebih besar dari ini, tapi ini nggak mungkin sama, karena ini soalnya lebih besar sama lebih kecil, bukan sama dengan. Kalau sama ya udah pasti nanti ketemunya sama. Ya, kita harus menunjukkan ini lebih besar daripada ini. Nah, kita harus sedikit di otak-atik. Kita lihat di sini 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Jadi ini saya sedikit ubah seperti ini ya. Oke, 2K ditambah 2K itu jadi 4K. Ini 2. Jadi tetap sama. Ini di mana K lebih besar sama dengan 3. Ini benar ya? Oke, nah kenapa diubah seperti ini? Supaya saya mendapatkan bentuk ini. Jadi 2 pangkat K plus 1 lebih besar daripada 2, ininya dikeluarin, K plus 1, nah mirip kan? Ditambah dengan 2K. Ya, ini dimana K lebih besar sama dengan 3. Ini juga benar pasti. Oke, nah gimana sih membuktikannya? Kita lihat yang ini. 2 pangkat K plus 1 lebih besar daripada 2 buka kurung K plus 1 ditambah 2K. Seperti itu ya. Ini masih yang tadi. Ini pasti akan lebih besar daripada 2 buka kurung K plus 1 ditambah 1. Ini untuk K-nya lebih besar dari 3. Kita lihat. Ini nggak usah diperhatiin dulu, kita bandingkan ini dengan ini. Ini sama, ya. Nah, kita lihat di sini 2K dengan 1. Ini pasti lebih besar 2K. Kenapa? Karena K-nya 3, mulai dari 3. Kita coba, kalau K-nya mulai dari 3, ini 6.
di sini 1. Setuju ya? Kalau K-nya 4, karena kan lebih besar dari 3, ini 8, ini 1. Kalau K-nya ini 5, berarti ini 10, ini 1. Nah makanya tadi saya bilang ini penting. Kalau nggak ditulis, mungkin K-nya bisa mulai dari 0. Kalau ini mulai dari 0 kan ini nggak lebih besar. Ininya 0, ini 1, ya ini yang lebih besar dong. Jadi tandanya salah. Jadi ini harus ditulis, ya. Jadi bahasanya bagaimana cara menulisnya? Ini saya hapus ya sedikit pakai tangan, sorry jorok ya. Nah, jadi ini juga benar untuk ini, ya. Jadi ditulis, kita lihat ini 2K pasti akan lebih besar daripada 1. Karena 2K itu lebih besar daripada 1 untuk K-nya lebih besar dari 3, maka 2 buka kurung K plus 1 ditambah 2K ini pasti lebih besar daripada 2 buka kurung K plus 1 ditambah 1. Ini angkanya sama tuh, ya, ini pasti lebih besar. Nah karena ini lebih besar daripada ini, ya, dan ini lebih besar daripada ini, ya Pak, pasti maka 2K 2 pangkat K plus 1 akan lebih besar dari sini. 2 buka kurung K plus 1 ditambah 1. Ya, ini juga benar. Oke. Jadi kalian perhatikan semua stepnya di sini harus logis, harus masuk akal, harus benar. Kenapa ini pasti benar? Karena kita mengacu dari sesuatu yang benar. Itu yang dimaksud dengan hipotesa induksi. Jelas ya adik-adik? Saya harap kalian simak video selanjutnya. Itu adalah contoh soal dan pembahasan soal-soal yang lain. Kalian bisa berlatih di situ, coba dulu sendiri. Kalian bisa pause videonya, coba dulu sendiri, lalu lihat pembahasannya. Oke? Terima kasih adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video latihan yang